Halo ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam dengan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian lakukan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga betah. Kalau misalnya kalian udah lama subscribe, terima kasih juga. I love you so much. Aku sampai hafal akunnya. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up ya. Kemarin ada yang request tentang perasaannya saat ini untuk orang yang tidak berkomunikasi ya gitu ya. Aku nanti cek di sini gitu kan, kemarin request, terima kasih sudah request. Di sini ada 3 file. File pertama ini ada yang ini, file 1. File kedua, sorry kalau ada noise ya, memang pagi-pagi direkamnya. File ketiga, oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up ke timestamp yang sudah Regina sediakan. Sampai jumpa di file kalian. Bye. Halo, bagi kalian pilih file 1 ini, kemungkinan sih kalau misalnya perasaan saat ini untuk orang yang nggak komunikasi sama kamu, ini kadang suka keinget ya, suka keinget kamu nih. Ada aha moment gitu, jadi kayak udah keinget tiba-tiba gitu, suka terlintas dalam otaknya. Di sini ada The Hermit, ada Seven of Cups, ada Eight of Swords, ada Ten of Pentacles, ada The Moon. Oke. Jadi untuk perasaannya saat ini sebenarnya dia lagi narik diri, dia lagi mengisolasi, lagi menyelam dalam dirinya sendiri, dan dia lagi nggak pengen diganggu. Karena apa? Karena memang dia ngerasa justru waktu komunikasi sama kamu tuh malah bikin ruwet gitu, malah bikin dia tuh kayak nggak tahu mau pilih jalan yang kemana gitu, saking terlalu ngurusin kamunya mungkin, atau karena terlalu kayak ke kamu banget gitu loh. Jadi kayak yang terlalu dekat sama kamu. Jadi dia tipikal orang yang ketika dekat sama orang tuh kayak nggak bisa terlalu intens, karena kalau terlalu intens sama orang, dia yang ada malah terlalu drowning gitu loh, kayak terlalu emosional banget ke orang itu, kayak terlalu gimana banget gitu loh. Jadi makanya untuk perasaannya sih kalau sekarang lagi narik diri dulu gitu loh. Itulah kenapa nggak komunikasi, dia lagi males gitu loh, kayak yang males ngurusin kayak gituan deh gitu, males ngurusin hal yang kayak begitu gitu, misalnya kayak gitu. Karena dia sebenarnya banyak banget kesempatan bagus datang ke dia, cuman jadinya malah terhambat gara-gara justru mohon maaf ya komunikasi sama kamu gitu loh. Jadi akhirnya dia terlalu emosional, padahal kesempatannya banyak untuk dia gitu loh, dan dia bisa ningkatin gitu loh, bisa ningkatin pendapatannya, bisa ningkatin cita-citanya atau gimana gitu, dia mendapatkan stabilitas secara keuangan, secara finansial. Tapi ketika sama kamu tuh malah jadinya terjebak gitu. Jadi untuk kalau misalnya ditanya perasaan saat ini, sebenarnya dia orangnya pekaan gitu, dia orangnya pekaan karena ada the moon gitu loh, karena pekaan banget gitu loh, perasaannya jalan gitu loh. Cuma akhirnya dia pakai logika dia gitu, kayak aku nggak bisa deh kayak gitu, terlalu kayak attach banget, kayak terlalu gimana ya, terlalu menggunakan emotionnya untuk orang-orang yang menurut dia gitu tuh sebenarnya gini, yang menurut dia tuh sebenarnya nggak terlalu bagus untuk ada di sekitar dia gitu loh. Jadi makanya itulah kenapa dia nggak komunikasi gitu, dia lebih milih nggak komunikasi karena dia ngejaga karakter dia ngejaga emotionnya dia biar nggak terlukai atau nggak capek secara emotion gitu. Karena yang aku lihat kalau di sini ada the moon, emotion full gitu tuh, mungkin aja ketika sama kamu tuh lebih sering baper, kayak lebih sering bikin marah gitu kan. Akhirnya dia ngerasa kayak ada jeratan-jeratan yang mesti dia lepasin gitu loh, dan ketika nggak komunikasi justru malah lebih santai gitu, dia lebih bisa mengendalikan atau melindungi gitu loh hal dalam dirinya yang mesti dia lindungin. Karena waktu sama kamu atau berurusan sama kamu tuh dia nggak bisa gitu loh, nggak bisa self care gitu kan, nggak bisa mikirin dirinya sendiri kayak gitu. Dan sekarang dia lagi mikirin itu, lagi self care, lagi bersantai gitu sih yang aku lihat gitu. Ini terserah ya, mau mantan, mau temen yang udah nggak kontekan atau kayak gimana, ini kayak begini gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh terlalu ngejerat dia gitu, masuk ke dalam hidup
hidup kamu gitu loh. Jadi kayak dia tuh nggak bisa karena mau lepas pun kayak masih kepikiran, dia pekaan ya, emosionnya jalan gitu. Jadi ketika mau pergi dari kamu tuh kayak kasihan gitu, sampai akhirnya ada plak di mana udah gue nggak bakal kontekan lagi, gue harus sayang sama diri gue sendiri gitu ya. Ya udah, kalian gak kontekan gitu. Ada poise nih, ada higher power ya, dia lagi ngerasa bebas sekarang, lagi bener-bener bebas dan lebih connect lagi sama Tuhan gitu ya, karena dia ngerasa setelah ngekontekan komunikasi sama kamu tuh justru malah lebih menyenangkan, lebih santai gitu, lebih enak gitu loh, bisa napas dengan lega yang tadinya dia nggak bisa napas jadi napas gitu kan, kayak gitu. Jadi ya pokoknya lebih santai lah, lebih enak gitu loh, dan dia lebih komunikasinya lebih lancar gitu loh sama higher power atau kayak dimensi atas yang kayak gitu komunikasinya lebih lancar gitu, justru karena ketika high vibe baru bisa nyampe ke dimensi atas kan. Lah waktu sama kamu dia nggak bisa komunikasi sama atas gitu, jadi gue nggak bisa secara apa ya, secara sering gitu loh ngobrol atau berdoa, itu jarang banget justru karena terlalu pusing otaknya gitu loh, sama banyak banget pilihan gitu kan, banyak banget yang Tuhan kasih ke dia gitu tuh, tapi nggak kelihatan karena terlalu ngurusin kamu gitu, terlalu ngurusin tentang kamu kayak gitu. Di sini ada say what you mean. Oke. Jadi kalau misalnya kamu seandainya tanya orang ini, berarti kan kamu masih peduli sama orang ini, berarti kayak gitu ya. Mendingan kalau emang kamu pengen minta maaf ya minta maaf lah ke orang ini kayak gitu. Terus tapi jangan harap orang ini bakal balik ya ke kalian, karena memang dia udah tahu apa yang dia butuhin, apa yang mesti dia ubah, apa yang mesti dia tinggalkan tuh dia udah tahu gitu. Jadi jangan ngarep dia balik sebenarnya gitu, karena tapi kalau misalnya kamu mau membela diri kamu gitu akan sesuatu atau minta maaf gitu ya, kamu mendingan omongin ke orangnya gitu, karena membicarakan apa yang kamu maksud itu lebih lebih dihargai gitu loh, dibandingkan kayak kamu hilang aja udah gitu kan. Kalau nggak komunikasi aja udah gitu kan ibaratnya. Sedangkan mungkin aja orang ini pernah berjasa sama kamu, pernah sangat-sangat penting juga buat kamu gitu loh, tapi ya mungkin itu ya emang dasarnya memang harus berpisah, harus memang nggak komunikasi gitu. Jadi ya begitu, kalau emang kamu mau butuh sesuatu ya tinggal ngomong ke orangnya gitu. Kalau orang ini memang terima tentang omongan kamu gitu. Jadi balik lagi ke orangnya sih sebenarnya gitu, balik lagi ke orangnya. Kalau memang sekiranya orangnya memang nggak bisa nerima kamu lagi, ya doain aja gitu. Karena memang aku ngelihatnya orang ini sangat bebas, nggak komunikasi sama kamu itu sangat-sangat luar biasa bebas gitu. Oke, inisialnya ada I, ada N, ada A, ada S lagi, ada C, sumpah aku baca file ini nih kayak berasa capek, tapi begitu keluar kartu poise itu langsung kayak napasnya lega. Jadi ibaratnya memang udah berasa banget ini orang capek sebenarnya, capek ada di sekitar kamu, energi kamu tuh kayak terlalu nyerap energi dia terus gitu ngerasanya dia. Makanya ketika nggak komunikasi sama kamu tuh justru malah dia lebih bagus energinya kayak gitu. Jadi ini mah tipikal orang yang bukan apa ya, tipikal orang yang sebenarnya baik gitu ya, baik, cuma memang gak cocok buat kamu, atau kamunya gak cocok buat dia gitu, karena ya memang sevampir itu gitu, nyerap energi kamu tuh, nyerap energi dia gitu. Walaupun memang sebenarnya nggak ada masalah apa, misalnya kalaupun nggak ada masalah apa-apa, tapi energi kamu tuh terlalu bikin capek gitu. Ada loh orang-orang yang kayak gitu, terlalu bikin capek. Apalagi kalau misalnya segala masalah waktu dulu ya, segala masalah tuh dia diseret-seret terus gitu ya sama masalah kamu, itu udah capek banget pasti, paham. Ini kayak berasa banget gitu. Ini inisialnya ada I, ada N, ada A, ada S, ada C, ada U, ada P, ada Y, ada K. Stupid. Apa kenapa ini? Oke, ini tadi inisialnya sama K-nya. Kalau misalnya nggak ada inisial di sini, mungkin di zodiak sudah aku sebutkan nih. Nanti Virgo,
Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer kuat gitu. Mungkin ada di Sun, Moon, Rising, Venus-nya ada di Cancer, ada Virgo-nya juga. Virgo identik sama Mercury, itu Mercury-nya mungkin Virgo, itu kan kayak gitu. Oke, aku kira cukup. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 2. Ini mungkin aja orangnya kangen sama kamu, jadi kayak pengen ketemu sebenarnya orangnya, pengen ketemu sama kamu, pengen kayak uyel-uyel gitu tuh, cuma nggak bisa kayaknya. Ada Four of Swords, ada Five of Pentacles, ada ada Knight of Pentacles, ada Nine of Cups, ada Page of Swords. Oke. Jadi kalau misal perasaannya saat ini sih lebih ke kayak nggak komunikasi tuh kok, kayak lebih sering istirahat sih orangnya, lagi mengistirahatkan hatinya, badannya, pikirannya, segala sesuatu tuh lagi istirahat gitu. Terus kadang juga dia mungkin mimpiin kamu ya, karena mungkin dia kangen juga sama kamu kayak gitu. Karena apa ya, dia ngerasa kesepian, kehilangan gitu ya, kayak gitu, kehilangan sosok kamu nih, nggak komunikasi gitu tuh. Dia lagi berusaha untuk kayak gimana caranya sih bisa komunikasi gitu tuh kan, gitu. Sebenarnya kalau dari dia lagi memperjuangkan nih gitu tuh, gimana caranya hatinya biar bisa penuh lagi, biar bisa kayak mencintai lagi atau kayak gitu. Tapi aku ngeliatnya di sini kayak lebih ke mantan mantan nih, atau mungkin orang yang pernah dealing sama kamu cuma lepas gitu. Jadi ini juga dia kayak mencoba untuk menstabilkan pikiran dan hatinya gitu ya, mengisi kembali tanpa adanya kamu sebenarnya. Tapi overall sih dia masih kangen, kayak masih kehilangan kamu gitu. Jadi kayak lagi berusaha gitu. Jadi jangan aneh kalau misalnya kamu dengar kabar dia ternyata punya, misalnya nih udah ada pasangannya atau udah ada orang lain misalnya kayak gitu. Sebenarnya orang gitu tuh cuma buat menuhin dia loh. Maksudnya kayak ibaratnya kayak rebound gitu, kayak ilegal. Maksudnya kayak lebih ke apa ya, pelampiasan gitu, karena memang dalam dirinya nih masih kayak sedih gitu, masih kayak sedih, kayak gak bisa komunikasi sama kamu kayak gitu. Tapi kalau misalnya aja kamu berkomunikasi sama kamu juga, nanti dia yang ada capek lagi, yang ada nanti sakit hati lagi kayak gitu. Jadi dia tuh kayak serba salah gitu, makanya dia cari orang lain gitu sih yang aku lihat. Kayak jadinya rebound relationship gitu. Terus kayak dia tuh lagi kayak berusahanya itu bukan cuma usaha, jadi dia kayak menyibukkan diri gitu loh, kayak menyibukkan diri. Tapi menyibukkan dirinya bukan dari segi kerjaan, justru kayak menyibukkan diri dengan cari mungkin aplikasi dating atau kayak gitu, aplikasi dating, atau mungkin kayak ngechat orang di TikTok atau di Instagram atau di Twitter atau ya sejenis kayak gitu, menggunakan sosmed kayak gitu. Jadi dia tuh kayak cari pemenuhan dalam soal hati ya, pemenuhan cinta kayak gitu, bukan pemenuhan soal materi. Ya ada kan orang yang ketika patah hati itu langsung ke kerjaan gitu, tapi dia bukan, patah hati itu ke orang lain nyarinya gitu. Kayak gitu sih kalau ditanya perasaan, dia sedih sekarang, kayak lagi sad gitu, lagi kayak kehilangan gitu. Terus ada peace, ada to be fair. Oke. Jadi dia tuh kayak lagi mencari keadilan dalam artian gini, dia lagi nge-review tuh kemarin dengan perlakuan kamu seperti ini dan perlakuan dia yang seperti itu, apakah itu adil, apakah mungkin dia yang salah atau kamu yang salah. Kayak lagi di-review banget sama dia, dan dia lagi cari kedamaian gitu, lagi nyari kedamaian dalam diri gitu, dengan cara yaitu nge-review lagi gitu. Dia masih sering mimpiin, masih sering kayak kebawa mimpi gitu kan, terus lebih sering kayak nge-review lagi, inget-inget kamu. Jadi walaupun seandainya dia lagi cari-cari orang lain pun gitu tuh, tetap aja hatinya masih nyangkut gitu. Dan dia lagi mencoba untuk mendamaikan pikiran dia, hati dia yang memang rusuh banget kemarin-kemarin, sedih banget gitu. Dan sekarang juga masih ada bawaan-bawaan. Jadi dia lagi mencari kedamaian sendiri kayak gitu. Di sini ada home tuh kan, dia lebih kayak gini, dia ngerasanya kamu itu rumahnya dia.
dia ngerasa kalau dia tuh bisa aman sama kamu. Cuma mungkin ada sesuatu kejadian atau yang ya pokoknya intinya yang bikin kalian tuh nggak komunikasi gitu kan, akhirnya dia kehilangan rumah gitu, kehilangan hal yang bikin dia nyaman, hal yang bikin dia damai kayak gitu. Makanya dia nggak harian sih, sedih banget gitu, sedih banget, dan malah cari-cari orang lain justru karena memang udah nggak tahu caranya, udah nggak tahu caranya gimana caranya dia bisa santai, bisa enak gitu hidupnya kayak gitu, karena memang ada sesuatu yang hilang dari hidup dia kayak gitu sih yang aku lihat. Dia lebih ke mantan sih seperti itu gitu. Dan apa ya, menurut dia nggak adil gitu ketika Tuhan tuh harus memisahkan kamu sama dia kayak gitu. Dan tapi kalau di review lagi mungkin ada beberapa hal yang salah, terus dia juga kayak mikir, oh ya namanya juga orang kan, dibalik kayak gitu orang datang ke hidup kita tuh ada macem-macem, ada yang memang untuk ngasih pelajaran doang, ada yang memang untuk stay kayak gitu. Dia nyoba untuk kayak oh nanti kalau jodoh juga bakal balik lagi, tapi gitu tuh kesedihannya menutupi segalanya gitu. Jadi kayak kesedihannya itu kayak udah nggak logis lah gitu, udah kayak nggak bisa di gimanain lagi gitu, karena memang ibaratnya dia nggak punya tempat untuk pulang gitu. Walaupun ya bukan secara memang secara materi atau secara rumah dia udah punya, tapi berasa kayak nggak di rumah gitu. Dia ngerasanya kayak gitu sih. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi ada air sign, water sign, sama earth sign. Dan inisialnya ada A, ada Z, ada N, ada S, ada S lagi, ada X, ada N, ada Z. S-nya banyak nih, ada C, ada Y. Oke, jadi inisialnya ada A, ada Z, ada N, ada S, ada X, ada N, ada Z, ada S lagi, ada C, ada Y. Itu tadi inisialnya gitu, bisa inisial kamu atau inisial orang ini gitu yang kamu fokuskan. Kalau misalnya nggak ada ya mungkin ini pala buat kamu gitu, kalau misalnya nggak ada di inisial dan zodiak tadi sudah aku sebutkan ya gitu. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Hello. Bagi kalian yang pilih PL nomor 3 ini ada kayaknya orangnya lagi menyesal, kayak sedih banget gitu, nangis gitu kan. Kayak sering nangis gitu tuh, nggak ada kamu perasaannya tuh kayak gitu. Perasaannya kayak gitu, aduh sedih banget. Ada Knight of Swords, ada Ten of Wands, oke, Page of Pentacles, ada Nine of Swords, ada Page of Wands. Ya pun sorrow, kayak sadness banget nih ini kartu nih. Orangnya lagi sedih banget, ngedown banget, nggak komunikasi sama kamu tuh malah menggila, menggila. Ya gitu, karena memang kayak keadaannya tuh membuat dia tuh harus berpikir secara logika terus menerus gitu, sedangkan perasaannya dia tekan gitu tuh, kayak ditekan gitu, dan itu berat buat dia. Nggak komunikasi sama kamu itu beban yang sangat berat banget gitu loh. Dan dia gimana caranya tuh harus tetap objektif gitu loh, kayak mungkin aja kemarin gitu kan ada masalah sama kamu misal gitu, hal yang membuat kamu gak komunikasi itu kan sama dia, misalnya ada problem dan lain-lain, dia nyoba untuk kayak ngelogik aja gitu tuh, kayak oh ya udah selesai gitu. Tapi dia dengan cara seperti itu malah membuat beban buat diri sendiri dan bikin stres. Dia ini stresnya parah karena memang capek fisik, capek pikiran, capek hati, semua campur aduk di sini, capek gitu tuh. Ten of Wands, capek secara fisik, lebih capek sih karena mungkin ada loh orang yang ketika pusing atau stres gitu ya, yang tadinya stres nih dari sini terus larinya ke badan gitu, jadi ada psikosomatis, mungkin aja dia lagi sakit atau mungkin dia sering sakit gitu kan, kayak gitu, sering sakit-sakitan sekarang gitu. Jadi psikosomatis, jadi yang tadinya stres gitu, stres dari otak, jadi membuat sakit fisik di badan kayak gitu mungkin gitu. Dan memang dia nyoba untuk enjoy, dia nyoba untuk kayak menikmati hidupnya gitu tuh, lagi nyoba gitu tanpa kamu ya.
tanpa kamu pun gitu. Tapi sebenarnya memang dia udah ngadepin hal yang sangat luar biasa, capek gitu. Kayak aduh capek hati kalau harus, kan di sini nggak ada kartu cup sama sekali, berarti kan dia ngepres hatinya dong, dia nggak bisa, dia kayak nggak ngeluarin apa yang pengen dia omongin dari hati dia gitu. Jadi lebih ke otak aja, ke lebih oh ya kenyataannya kan kayak gini, berarti gue harus begini gitu. Jadi kayak yang terlalu realita banget gitu tuh, nggak menggunakan hatinya dengan benar gitu. Makanya nggak heran dia capek sendiri gitu, sedih sendiri, galau sendiri gitu tuh, seperti itu. Terus di sini juga ada Here and Now, ada TikTok. Ini tinggal nunggu waktu aja sih, tinggal nunggu waktu di mana dia bisa meledak. Widih, udah meledak capeknya gitu tuh, keselnya karena memang nggak bisa ngomong ngutarain ke kamu misalnya kayak gitu. Jadi dia tinggal nunggu aja sih, nunggu bom waktu gitu, di mana dia meledak karena saking capeknya gitu loh. Cuma kalau sekarang sih dia lagi nikmatin, dia nggak mau mikirin masa depan kayak apa. Sebenarnya menurut dia masa depan tanpa kamu itu udah serem banget gitu loh. Jadi kayak yang apa ya, kayak yang gitu tuh, yang biasanya bareng-bareng mungkin ya gitu, tiba-tiba nggak ada gitu kan, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ya ada ngilang lah, intinya kayak gitu. Dan membuat sangat-sangat stres. Terus masa depan tuh udah serem banget sama kamu tuh gitu tuh, gak kebayang kalau nggak ada kamu tuh gimana gitu. Jadi dia tuh kayak terlalu nggak, dia mau nginget-nginget masa lalu juga bete gitu kan, dia mau nginget masa depan gak ada kamu juga kayak bete juga gitu. Jadi sekarang dia lagi kayak menikmati hidupnya sekarang gitu, here and now gitu, menikmati hidupnya sekarang aja gitu, survive di dirinya sekarang, survive di hari ini gitu. Jadi kalau hari ini ternyata dia stres atau dia sedih kayak gitu, dia nyoba cari waktu atau cari cara gimana caranya gitu tuh, gimana caranya si hal ini tuh nggak terlalu bebanin dia banget gitu. Dia lagi berusaha cari cara gitu. Kayak perasaannya dia sekarang ya itu capek gitu, capek banget. Jadi mungkin aja dia lagi nyembuhin juga, mungkin dia lagi sakit gitu kan, lagi sakit, jadi dia harus nyembuhin dirinya sendiri kayak gitu. Jadi kayak mungkin ke dokter atau ke klinik, jadi lebih sering memikirkan kesehatannya sekarang gitu. Kayak dia mungkin aja jadi lebih sering dengar musik atau apa sekarang gitu ya, main musik kayak gitu. Jadi kayak gimana sekarang tuh kayak mental health dia tuh lebih penting gitu loh, karena memang dia nggak ngutarain apapun itu. Mungkin dia tipikal orang yang gengsi sama perasaannya atau gengsi sama orang, jadinya begitu gitu kan, ada juga. Terus akhirnya menekan perasaannya sendiri gitu, atau memang suka self sabotage gitu orangnya, kayak mensabotase diri sendiri untuk biar terlihat image-nya nggak jelek-jelek banget gitu ya, padahal perasaannya pengen gini pengen gitu. Mungkin dia tipikal yang gengsinya gede gitu, jadi ya dia sendiri yang galau gitu. Sadness tuh kan, sadness lagi kan, keluar tuh sadness tuh, sad, menyedihkan gitu kan. Jadi emang udah lengkap banget nih sesuai dengan indikatornya tadi. Terus kartu di tarotnya, terus sekarang oracle-nya, memang dia sekarang perasaannya lagi drowning in feeling. Jadi kayak drowning, kayak sedih gitu. Ibarat kalau misalnya dia sedang mandi air mata gitu, kayak lagi bertenggelam dalam air matanya sendiri. Sedih banget sih orang ini gitu, sedih banget ngekomunikasi gitu. Kayak tiap hari juga bisa aja kali dia nangis tiap hari gitu, karena ya dia nggak dengerin hatinya, dia nggak mau dengerin hatinya gitu, terlalu takut, terlalu kayak gengsi mungkin kayak gitu. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Itu. Jadi fire sign, earth sign, sama air sign. Untuk inisial ada T, ada Y, ada T lagi, ada M, Y-nya banyak banget, ada Y-nya 3, ada X, ada P, ada W. Oke, jadi inisialnya ada T, ada Y, ada M, ada W, ada P, ada X. Itu inisialnya. Kalau misalnya gak ada inisial, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya gitu. Oke, jadi ini T, Y, M, W, P, X inisialnya. Bisa inisial kamu atau inisial dia ya gitu.
Oke, aku kira cukup untuk part 3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye!